Kami FKPPI, kami FKPPI, siap untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kami FKPPI, kami FKPPI, siap untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat semuanya. Saya WK Sekar. Saya Jack. Kami bukan Tuhan. Di channel ini kita akan membahas viewer tentang pengetahuan, Tidak akan menyalahkan, tidak akan mendiskreditkan, karena kami bukan Tuhan. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Sudah terlihat di depan mata kita semua. Kami hari ini akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh masyarakat dan seorang disebut apa nih ya, tokoh wanita. Tokoh ormas juga lah ya di level Jawa Barat, berkaitan dengan korelasi antara kecelakaan yang baru-baru ini sangat-sangat sering terjadi di negeri kita, khususnya di wilayah Sumedang dan sekitarnya. Kita akan tanya-tanya nih para tokoh ini tentang ini sebagai kontrol masyarakat ya. Oh, belum dikenalkan dulu. Ini namanya Pak Jajan. Kamu sore Pak. Salam dulu Pak. Dek. Halo abang. Kak saya mau. Dek. Nah, ini dari Ormas ya. Ormas FKPPI. Ormas FKPPI. KBFKPPI yang tentu fungsinya sebagai ya salah satunya kontrol sosial. Sosial kontrol ya. Kita akan tanyakan nanti tanggapan-tanggapan mereka tentang korelasi ini. Silakan. Jack. Siru yang Tanya apa pertama dulu? Oh iya dong. Jejat, Ya. Ibu Dewanti sebagai kontrol sosial khususnya di Kabupaten Sumedang. Sudah. Nah, minggu kemarin, Ya. tepatnya hari Minggu kalau nggak salah, terjadi kecelakaan di wilayah Tanjung Sari, Betul. Jejat, yang disebabkan satu unit tronton kalau nggak salah yang nyeruduk, kalau bahasa di medianya itu nyeruduk Yeah. beberapa kendaraan Yeah. sampai yang menyebabkan kurang lebih 4 orang yang meninggal Pak Ketum, dan Yeah. banyak yang luka-luka juga. Nah, pertanyaannya di sini terkait dengan kecelakaan lalu lintas ini, apa korelasinya Pak Ketum dari sisi hukumnya? Ya. Begini ya. Untuk masalah musibah yang terjadi kemarin, yang khususnya yang terjadi hari Minggu Ya. yang lalu itu sebetulnya bukan merupakan satu kejadian yang pertama di Sumedang. Udah sangat sering terjadi lah ya. Dulu saja pernah ada juga tronton yang nyeruduk sampai daerah Cimalaka, daerah Cilindri kalau tidak salah. Ya. Itu sampai belasan kendaraan yang jadi korban. Oh, beruntun ya Pak. Itu sama ya, beruntun. Pak? Sama. Tronton juga itu. Tronton juga. Ya, tronton dalam artian muatan yang melebihi batas tonase ya. Kelak, Melebihi. Karena bagaimanapun juga untuk Sumedang ini sebetulnya berangkat dari Sumedang ini punya satu jalur yang punya nilai historis, yang punya nilai sejarah, yang mana untuk jalur tersebut itu sangat dibatasi oleh pemerintah, yang awalnya itu hanya merupakan kebijakan dari Bina Marga, kebijakan himbauan gitu ya. Tapi karena himbauan itu mungkin kurang kuat, yang pada akhirnya tahun 2010 telah keluar juga peraturan gubernur yang membatasi setiap kendaraan yang melewati Cedas Pangeran. Kalau kendaraan melewati Cedas Pangeran, ya otomatis bagaimanapun juga wilayah Sumedang ini sebetulnya otomatis tidak bisa dilewati kendaraan yang melebihi batas tonase. Untuk Cedas Pangeran itu sendiri kan memiliki kapasitas tidak lebih daripada 8
MST 8,2 ton. Nah, itu 8,2 ton 8,2 ton untuk truk ya. untuk truk. Jadi hanya kalau diesel saja mungkin yang bisa lewat, atau paling tidak ya kalaupun kendaraan besar yang engkel gitu ya. Nah, tapi kalau sudah tronton yang muatannya sudah di atas 30 ton, nah ini sudah merosot untuk pelanggaran. Berarti ini pelanggaran dong. Ya pelanggaran dong. Kalau yang namanya melanggar aturan itu, yang melanggar ketentuan itu, apalagi itu sudah merupakan satu aturan yang dibikin oleh pemerintah, ya pelanggaran. Nah, ini secara hukum nih. Ya. Ini orang hukum nih kebetulan ya. Nah, siapa yang harus dikenakan sanksi hukum? Atur. Oke, jadi kalau berbicara hukum mungkin di sini Dewanti bukan spesialis hukum ya, cuman memang dalam kasus angkutan beban berat spesifik yang melintas di daerah Kabupaten Sumedang ini emang udah mengikuti dari dulu banget, dan itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh banyak oknum yang berkepentingan tertentu lah di situ. Dan kalau berbicara siapa yang harus menegakkan aturan di sini, tentunya di situ ada sesuai dengan aturan yang tertera di situ. Di situ ada yang namanya aparatur pemerintah. Di situ ada spesifik-spesifiknya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh ketua, dan tentunya kita sebagai masyarakat harus turut serta menegakkan juga dan mengikuti apa yang namanya aturan tersebut gitu. Yang artinya masyarakat juga harus wajib turut serta, mengontrol juga wajib. kan gitu. Nah, Wajib, makanya iya. kita undang nih kan sebagai ormas juga sebagai kontrol masyarakat kan. Betul. Dan memang kebetulan saya ini senantiasa selama ini menyikapi masalah lalu lintas. Oh, udah ada sikap dari Ya, saya bukan hanya sekarang ini, sebetulnya sudah puluhan tahun lah saya menyikapi masalah lalu lintas itu sendiri. Berangkat dari saya pada saat saya dipercaya untuk jadi ketua Organa. Saya pernah jadi ketua Organa. Oh ya, pernah jadi ketua Organa. Ya, Tapi mohon maaf Pak Ketum, pada saat kejadian kecelakaan kemarin di Tanjung Sari itu yang harus kita koreksi itu dari sisi angkutan beratnya, atau memang kelalaian pengemudi ataupun pengemudi yang lain, atau memang kontur jalannya yang sudah rusak gitu, Pak Ketum? Begini ya, kalau kondisinya sudah seperti sekarang ini atau selama ini begitu ya, ini sebetulnya satu-satunya cara yang paling tepat sebetulnya aparatur penegak aturan itu yang harus ada ketegasan. Berarti aparatur termasuk melanggar juga ya? Ya, Lalai. kalau melakukan pembiaran ya itu ya pelanggaran. Ya, melakukan Berarti pembiaran yang melanggar aturan siapa tadi? Peraturan siapa tadi yang buat itu? Gubernur. ya ini kan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sudah cukup jelas. Bagaimana kita semua ya, bukan hanya sebagai aparatur ya, kita semua melaksanakan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sendiri. Khusus untuk yang namanya Sumedang ini ada Pergub, ada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2010. Ya itu. Nah itu juga yang namanya Pergub itu kan bukan sekonyong-konyong begitu saja datang, tanpa sebuah perjuangan daripada yang namanya para kontrol sosial itu sendiri. Mungkin Pergub itu tidak akan turun ya. Khususnya saya sendiri sebagai pelaku waktu itu, berapa kali kita mengadakan rapat dengan Bupati, dengan pihak Polda di Sub Jawa Barat, bukan hanya tingkat Sumedang saja. Akhirnya melahirkanlah sebuah peraturan gubernur yang spesifik untuk Kabupaten Sumedang. Karena Sumedang ini memiliki jalur Cadas Pangeran yang memang itu memiliki nilai historis, nilai sejarah yang harus diselamatkan, yang harus diamankan oleh kita semua. Dan jalur provinsi juga ya Pak Ketum? Ya. Bukan hanya jalan provinsi, itu jalan nasional Pak. Jalan nasional yang memang itu sangat spesifik. Di situ ada satu bangunan jalur lalu lintas itu yang dengan sistem pembangunan yang sangat rawan. Itu sistem cantilever kalau tidak salah namanya ya. Setengah jembatan lah. Itu bukan jembatan murid tapi setengah jembatan. Ujung sebelah kanan kalau dari sini itu nempel ke jurang. Sebelah kiri itu disangga dengan dengan tiang-tiang. Sedangkan itu kan tiang-tiang itu posisinya digawir. Nah, pada saat gawir ini tergerus dengan erosi, ya akhirnya si tiang itu banyak yang ngegantung gitu, sudah tidak punya kekuatan lagi. Nah, kalau seandainya ini dihantam dengan kendaraan yang berat begitu, nah ini
bencana ini tidak menutup kemungkinan akan bisa terjadi. Dan kalau ini sudah sampai terjadi, bukan hanya Sumedang yang akan terkena dampak. Ini bukan hanya Jawa Barat, nasional katanya ini akan sangat terpengaruh dengan kalau itu sampai terjadi. Makanya bagaimanapun juga saya di sini sangat keras-kerasan ya menyikapi masalah itu, baik kepada pihak kepolisian maupun kepada dinas perhubungan, termasuk kepada pemerintah daerah lah ya. Dan bukan hanya sedar kepolisian Kabupaten Sumedang aja, ke Polda, ke dinas perhubungan Jawa Barat, ke menteri sekalipun saya sudah sampaikan masalah itu. Udah sampai ke menteri. Saya sudah sampai ke menteri. Ada tanggapan? Ya, tanggapannya kan dengan adanya Pergub itu sendiri sudah merusak sebuah tanggapan. Peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2010. Tapi kenyataannya kan nggak ya, dilanggar. ini sangat kembali kepada yang namanya aparatur yang di daerah ini sendiri. Berarti aparatur daerah. Ya. Betul. Tidak melaksanakan tugas adanya Ya, Mengabaikan. mengabaikan. Nah, apa yang FKPP lakukan terhadap Ya, selama ini kita senantiasa mengingatkan. sudah Baik kepada yang namanya Kadisub Sumedang, Sudah, kepada ya? Kapolres, Nah. kepada yang namanya pemerintah daerah, senantiasa kita mengingatkan bahwa ini adalah merupakan dengan cara apa, Pak? Wah, berapa surat yang kita kirim. Dengan gerakan massa pun sudah kita lakukan. Turun ke lapangan pun Sudah pernah ya? Wah, itu sudah sering dilakukan. bukan pernah. Udah berapa kali kita lakukan. Tapi ya pada saat itu penyikapan ada. Tapi lama kelamaan ya terulang kembali lagi kondisi seperti Ada seperti bukti itu. Oh ya, semuanya itu tersimpan dengan baik. Tersimpan dengan baik. valid berarti ya? Ya, Artinya sudah banyak yang kita lakukan. dilakukan oleh Ya. penjaga dan rekan-rekan. Terkait dengan kerjaan kemarin, sampai ada 4 orang korban ya. Ya, di satu sisi mungkin kesalahan daripada yang namanya pelaku ya, supir atau yang terjadi kecelakaan. Iya. Mungkin saja di situ terjadi satu bentuk pelanggaran seperti remblong. Artinya di situ kan Bobot ini muatan berlebihan. sudah satu bentuk kelalaian kan. Seharusnya kan ada pengujian. Pengujian itu senantiasa dilakukan oleh yang setiap kendaraan umum ya. Bahkan kendaraan pribadi pun sekarang ini pengujian itu dilakukan. Yang kedua di situ mungkin saja supirnya karena lalai, ngantuk, mungkin juga ada kalanya supir mabok. Nah, ini kesalahan mereka. Atau mungkin juga kendaraan yang tergerus itu sampai 4 orang meninggal itu juga mereka itu juga tidak memperhatikan terhadap aturan-aturan lalu lintas. Ya. Tapi yang jelas, seandainya saja aturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 229 itu sendiri, termasuk juga Pergub nomor 220 itu dilaksanakan, ini kesalahan semacam ini mungkin tidak akan berkurang, tidak akan terjadi seperti itu. Dijamin itu, Pak? Oleh karena itu mungkin dalam kesempatan ini mudah-mudahan lah saya berbicara ini juga nanti akan disimak juga oleh yang berwenang ya. Tolonglah aturan dan ketentuan itu agar dilaksanakan. Jangan diabaikan lah. Pak Ketum, apa poin dari Pergub nomor 22-nya? Tidak menarik juga ini mengenai angkutan lebaran. Pergub nomor Isinya 2 itu apa aja itu Pak Ketum? Pergub nomor 22 tahun 2010 karena memang saya sendiri yang merancang waktu Iya. itu. Jadi saya hafal persis. Di situ melakukan pengaturan tentang angkutan barang yang melintas di Kabupaten Sumedang. Yang pertama, Ya, yang pertama di situ tidak boleh terjadi konvoy-konvoyan. konvoy. Karena bagaimanapun konvoy-konvoyan di jalur Sumedang ini sangat mengganggu sekali. Itu namanya pelanggaran terus. Ya, konvoy-konvoyan. Yang kedua di situ yang menyangkut masalah dimensi kendaraan. Panjang kendaraan kan sering kita lihat, yang panjangnya berapa puluh meter kendaraan bisa lewat di Sumedang. Padahal itu sebenarnya sesuatu pelanggaran. Yang ketiga di situ yang berkaitan dengan masalah bobot muatan. Ya. Bobot muatan itu yang bisa lewat di Cadus Pangeran itu sendiri hanya MS-nya 8,2 ton tadi saya katakan. Artinya di situ hanya paling berat juga mungkin mobil besar engkel ya, sifatnya engkel gitu lah. Bukan tronton yang muatannya di atas 30 ton. Ini Pergub itu mengatur masalah itu. Oh. Tapi kenapa itu kan pelanggaran? Ya. Sebuah kesalahan. Ya, Dan kalau biasa. saya sudah seberapa kali mengingatkan baik kepada yang namanya pemerintah daerah, kepada pihak kepolisian, kepada pihak dinas perhubungan, senantiasa mengingatkan baik dengan surat maupun juga dengan kita dialog apa seperti apa. Kalau selama ini memang belum berhasil ya ini kembali kepada kita masyarakat mau apa. Kalau yang namanya supir ya, kalau supir itu kan bagaimanapun juga dia senantiasa untuk melakukan pelanggaran.
sepanjang aman, sepanjang tidak terganggu dengan operasi dan sebagainya, dia demi untuk mendapatkan penghasilan yang sebesar-besarnya, dia akan senantiasa untuk melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi? Ya satu-satunya aturan tegakkan lah. Tanpa aturan ini ditegakkan, ya selamanya juga yang namanya konsumen atau yang namanya supir itu kan senantiasa melakukan pelanggaran lah. Iya. Ya. Jadi kecelakaan itu terjadi karena tidak menegakkan aturan, berarti. Ya salah satunya karena di situ kan terjadi antara angkutan beban berat yang melanggar aturan. Ya artinya di situ jelas dari pertama saja pelanggaran terhadap bobot muatan itu, bobot muatan itu sendiri. Di sini sebetulnya warga masyarakat yang terkena kecelakaan itu itu saya pikir ya punya hak dan kewenangan juga untuk menuntut kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab dong terhadap kejadian ini. Berarti kan aturan ini sudah ada dengan diterbitkannya Perbup nomor 22 tahun 2010, sebelumnya ada aturan lalu lintas, undang-undang. ya, dan undang-undang lalu lintas lainnya lah. Menurut Ibu Dewanti, tanggapannya seperti apa? Jadi poin yang penting di sini adalah dituntut untuk kesadaran dari pemerintahnya itu sendiri, dari penegakan aparatur pemerintahnya itu sendiri, dan juga kesadaran dari masyarakatnya sendiri dalam berlalu lintas itu mungkin ya. Dan kalau berbicara sebetulnya kalau berbicara mengenai aturan, kalau didampingi dengan adanya satu kepentingan tertentu dalam tanda kutip, itu yang namanya aturan sebetulnya akan sulit juga ditegakkan. Biasanya itu aturan akan kalah dengan yang namanya kekuatan atau kekuasaan. Oh, artinya dalam tanda Sulit kutip juga untuk ada yang backing di belakang nih. Ada juga. Jadi di sini dituntut, Wah, menarik nih, Bang. Ya. ya, sangat mungkin dituntut terlihat, kesadarannya untuk penegakan aturan itu sendiri. Dari pemerintahnya, dari aparat pemerintahnya, dan dari segi masyarakatnya itu sendiri, keinginannya itu ke depan Aparatur. seperti apa. Seperti itu. Kenyataannya seperti itu ya. Iya. Terakhir, pertanyaan dari saya. Sikap apa, langkah apa yang akan dilakukan oleh FKPPI sebagai kontrol sosial? Belum lama ini saya pernah kirim surat juga kepada Pak Bupati. Sudah Berkirim surat kepada Pak Bupati. Ya, betul. Mudah-mudahan Pak Di Bupati. situ saya menyarankan agar ada satu kepentingan yang berkaitan dengan masalah lalu lintas dan angkutan jalan itu perintah Undang-Undang Nomor 2 2009 untuk dibentuk forum lalu lintas ya. Forum lalu lintas itu sendiri adalah sebagai pihak yang berwenang, berfungsi sebagai melakukan evaluasi terhadap bagaimana kondisi lalu lintas ini. Kalau di situ terjadi atau menemukan sesuatu permasalahan yang memang sulit untuk disikapi, dia punya kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Ada tanggapan nggak? Baik dengan pihak kepolisian, pihak Disub, atau dengan pihak manapun juga yang ada korelasinya dengan masalah persoalan itu. Nah, forum lalu lintas itulah yang berwenang untuk itu. Seandainya saja memang Pak Bupati ini menghendaki Sumedang ini lancar, aman, tertib, nyaman di bidang dunia lalu lintas dan angkutan dan Sukabumi Sudar, ya forum lalu lintas segera dibentuk. Nah, surat yang Sudah kita dilayangkan? Sudah kita layangkan. Ada tanggapan? Sampai hari ini belum. Ya mungkin karena kesibukan Bupati, karena kesibukan para pihak, ya mungkin ya. Karena yang namanya berkirim surat ke Bupati itu ya pengalaman juga ya. Tidak berarti bahwa hari ini kita kirim terus langsung bisa diterima atau langsung juga bisa ditanggapi. Bupati mungkin koreksi dengan berbagai pihak dan sebagainya karena Itu bagaimana- sudah berapa lama itu? Ya kurang lebih 1 minggu lah kita kirim. Oh, baru 1 minggu. Ya belum lama. Berarti belum ada tanggapan. Ya belum ada tanggapan. Bukan tidak ada Itu tanggapan. pas 1 hari sebelum kejadian di Kecelakaan. hari Minggu itu. Nah Hari itu ya. itu begitu saya kirim surat malamnya ke Bupati seperti tiba-tiba besok dari itu. Jadi bukan karena itu ya. Kita membuat surat itu karena memang kita melihat di lalu di Sumedang ini sangat luar biasa. Nah itu. Terima kasih nih buat Ya. Pak Jajat, buat panggilan naonnya ibu teh. Sebentar sedikit saya tambahan. Seandainya saja setelah kita berkirim surat ke Bupati ini ternyata memang tidak ada tanggapan juga, di sini kan ada DPRD. Yes. Nah, kita juga Naik sudah, ke DPRD. kita juga sudah berbincang-bincang dengan DPRD Sumedang, walaupun sebetulnya ini
nampaknya bukan hanya tingkat DPR Sumedang lagi ya. Saya sudah berbicara dengan rekan-rekan DPR Sumedang, sok aja kan bawa ke DPRD. Mari kita adakan dengan pendapat di DPRD. Harus seperti apa kira-kira? Kalau memang di situ ada satu aturan ketentuan yang memang tidak diindahkan oleh aparatur. Nah, disitulah nanti akan kita bahas bersama sehingga ada satu keputusan yang konkret, yang jelas dalam rangka menyikapi lalu lintas angkutan jalan itu sendiri. Oke. Gitu. Mantap, Pak. Ya. Terima kasih, Pak ya atas apa ya? Ya pengalaman lah. Jadi saya tanya silakan di Anjangan, no? Ya. Udah menganjang di studio kami di Incube Studio. Juga kepada Ibu Dewanti, makasih juga atas hadirannya. Kita buat satu konklusi atas obrolan kita hari ini. Jadi konklusinya adalah kesadaran akan hukum itu lebih signifikan ketimbang hanya sekedar membuat aturan, tapi hanya untuk dilanggar. Setuju boleh, enggak juga nggak apa-apa. Bukan tugas kami untuk membuat kalian terkesan, karena kami bukan Tuhan. Like, subscribe, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.